Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Galang silakan memimpin doa. Di tempat duduk siap, doa dimulai. Terima kasih ya anak-anak, semoga doa kita diijabah oleh Allah ya. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang cerdas ya. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Bu Guru absen dulu ya. Adit, Kevin, Galang, Zian, Rizky, Ardi, Nabil, Hanam, Meisha, Chelsea, Maisa, Zahra, Ines, Fanya, Malika, Arumi, Maira, Raisa, Ocha, Yusra. Anak-anak semua masuk semua? Tidak ada yang sakit ya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan pembiasaan nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Sana
kasih anak-anak boleh duduk kembali. Ya anak-anakku semuanya, sebaiknya kita membiasakan diri ya di rumah untuk selalu belajar. Walaupun di sekolah itu belajar, di rumah juga harus belajar karena ilmu itu sangat penting, Cah. Ya. Nah, ilmu itu bisa dijadikan apa? Sebagai jalan untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Untuk itu anak-anak mumpung masih umurnya masih kecil, kita harus rajin belajar ya. Sekarang anak-anak coba dilihat. Nah, pernahkah kamu mendengar kata zakat? Pernah. Pasti pernah ya? Apa yang dimaksud dengan zakat? Kewajiban umat muslim untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Ya. Apa? Kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta. Nah, kapan kalian melakukan zakat? Saat bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan. Nah, di sini nanti tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menyebutkan pengertian zakat dan dalil tentang kewajiban zakat dengan benar. 2. Menghitung besaran zakat fitrah untuk anggota keluarga dengan benar. 3. Menilai pentingnya zakat dalam kehidupan sosial dengan benar. 4. Menghargai dan membiasakan diri berbagi dengan sesama. 5. Mempraktikkan kebiasaan berbagi dengan sesama. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang bab apa? Zakat fitrah. Anak-anak nanti diputarkan video Bu Guru. Anak-anak sebelum itu silakan keluarkan alat tulis terlebih dahulu. Dan sebelumnya Bu Guru ini sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 5 anak. Sudah siap ya? Sahabat siswa, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan makanan pokok lainnya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 3,5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa menunaikan zakat fitrah melalui offline atau online di Basnas, Lembaga Amil Zakat, atau unit pengumpul zakat. Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerima sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri.
Nah, apa yang kalian lihat? Video apa yang kalian lihat, Cah? Video tentang zakat apa? Zakat fitrah. Dan apa arti zakat fitrah? Apa? Kewajiban umat Ya, muslim zakat. memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Ya, zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan akhir bulan Ramadan. Siapa yang berhak menerima zakat? Siapa? Fakir miskin, Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, ya, sabilillah. Nah, sekarang pengertian zakat fitrah. Lihat ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Jika orangnya tidak muslim bagaimana? Bukan orang muslim bolehkah? Tidak wajib. Tidak wajib berarti tidak usah ya. Nah, yang wajib mengeluarkan itu hanya orang muslim. Nah, sekarang yang berhak menerima zakat siapa saja? Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Adapun tujuan dari zakat, tujuannya apa? Tujuannya zakat yaitu untuk membersihkan diri dari dosa dan membantu orang yang kurang mampu agar apa? Agar mereka bisa merayakan hari raya dengan layak dan penuh kebahagiaan karena banyak orang-orang yang kurang mampu. Di sekeliling kita itu masih banyak orang-orang yang kurang mampu. Kemudian ketentuan zakat ini ada rukun zakat. Yang pertama rukun zakat yaitu dua, tiga, empat. Rukun zakat itu ada 4. Yang pertama yaitu niat. Niat dulu menunaikan zakat. Kalau tidak ada niat bagaimana? Sah gak? Tidak, ya. Harus ada niatnya dulu. Kemudian yang kedua adanya muzaki. Muzaki itu siapa? Orang yang berhak menerima, orang yang berzakat. Orang yang berzakat. Orang berzakat iki lho, Cak. Kamu yang berzakat. Itu namanya muzaki. Yang ketiga apa? Adanya mustahik. Siapa itu mustahik? Orang yang menerima zakat. Dan yang keempat yaitu adanya barang atau harta yang dizakati. Kalau sama majid tidak ada gimana? Boleh tidak zakat? Kalau memang tidak ada berarti dia tidak wajib zakat. Buat makan aja tidak ada, bagaimana? Sampai mengeluarkan kan tidak bisa, yaitu beragama Islam, merdeka, tidak berada dalam ancaman, kemudian
seandainya bayi piye Ca? Wajib dizakati apa enggak? Wajib. Bayi juga wajib dizakati. Nah, ini dalil tentang zakat fitrah. Ada di surat At-Taubah, ya. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah, yang artinya ambillah zakat dan harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah karena sesungguhnya doamu adalah ketentuan bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah dalil tentang zakat fitrah. Kemudian ini ada jenis dan kadar zakat fitrah. Jenis dan kadar zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras. Makanan pokok kalian apa? Beras. Misalnya, ini contoh. Jika seorang mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras, jumlahnya setara dengan beras, ya. Jumlahnya berapa? Satu orangnya ini 2,5 kilogram. Akan tetapi jika dikeluarkan dalam bentuk uang, maka uang tersebut harus dikeluarkan dengan setara harga beras 2,5 kilogram per orangnya. Oke? Paham? Sekarang waktu zakat fitrah, waktunya kapan? Pada akhir bulan Ramadan pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan Idul Fitri itu sudah dilaksanakan apa? Zakat fitrah. Nah, ini anak-anak nanti Bu Guru berikan apa namanya? Kantong zakat. Anak-anak, Ibu beri ini namanya kantong zakat. Nanti anak-anak maju. Tidak harus berkelompok ya ini. Ya. Nanti maju, ini di dalamnya ada pertanyaan, ya. Nah, Bu Guru terangkan dulu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dikeluarkan dengan beras, ya. Ini ada kantong kecil. Kantong kecil berisi berapa? 2,5 kilogram. Kantong besar ini. Ini 5 kilogram. Sedangkan ini uang. Jika nanti menggunakan uang, kamu ambil uangnya, ya. Ya.
Ini Bu Guru tempel dulu. Berarti perwakilan dari kalian ini yang maju berapa anak? 5 anak. Ya, silakan yang mau maju. Ngacong, maju ke depan. Ayo maju. Ayo, Mas Rizky. Ayo. 5 anak saja loh ya. Ya, silakan. Berapa ini? 4 kurang 1. Ini 5, sudah 5, ayo. Silakan. Silakan dibuka. Silakan ke sana. Ayo, 4 kurang 1. Kamu dek. Silakan dibuka dulu kantong zakatnya. Ya, kemudian dibaca isinya. Silakan cari jawabannya di sini. Ya. Ya, silakan ambil jawabannya di sini. Jika perintahnya beras, ya, kalian isi beras. Jika perintahnya itu uang, maka kalian isi uang. Di situ ada perintahnya. Jika perintahnya beras, maka isikan beras. Jika perintahnya uang, maka isikan uang. Jika berasnya 1 kilo 20.000, kalau satu orangnya 2,5 berapa? 50.000. Ya. Berarti kalau 3 orangnya berapa? Kalau buat 3 orang satu keluarga. Ya. Ya, silakan ambil. Ini ada uang 100.000. Ada uang 10.000, ada uang 20.000. Oke ya. Nah, kita lihat bersama-sama kantong zakatnya. Oke. Kantong zakatnya kita lihat, kita buka. Syifa adalah ibu dengan 2 anak. Oke. Suaminya telah meninggal dunia, dia akan berzakat beras. Nah, berapa kilogram beras yang akan dikeluarkan? 7,5. Nah, Syifa itu punya anak 2, ya kan Cah? Punya anak 2, kemudian suaminya sudah meninggal, berarti jumlahnya berapa? 3 orang, ya. 3 orang ini
Kalau satunya 2,5 berarti kali 3 berapa? 7,5 kilogram. 7,5 kilogram. Nah, ini diisi berapa ini? 5 tambah 2,5 7,5. Betul? Ini? Betul. Yang ini? Betul. Betul. Yang kedua, kita lihat kantong zakat yang kedua. Jika Atma ingin berzakat dengan 2 orang anggota keluarganya, ya, maka berapa yang harus dikeluarkan Atma? Atma berzakat dengan 2 anggota keluarganya. Berarti berapa? 3. Atma dan kedua orang anggota keluarganya. Nggih. Berarti berapa? 2,5 kali 3. 7,5 kilogram. Ini temanmu menjawab berapa ini? 5 kilogram. Berarti kurang 2,5. Yang ini? Nah, berarti harus dibayarkan berapa? 7,5. Kalau 3 orang 7,5. Kita lihat lagi kantong zakat yang ketiga. Pak Budi memiliki seorang istri dan memiliki bayi berusia 1 bulan. Pak Budi ingin berzakat dengan uang. Jika harga beras saat itu 20.000 per kilo, maka berapa uang yang harus dikeluarkan untuk berzakat? Pak Budi memiliki seorang istri, 1 orang istri ya. Tambah Pak Budi dan anaknya. Oke. Berarti berapa orang? 3 orang. Nah, 1 kilonya berapa tadi? 20.000. 20.000 untuk 2,5. 20.000 kalau 2,5 berarti berapa? 50.000. 1 kilonya 50.000 dikali 3 berapa? 150. Kita lihat jawaban teman kalian. Betul? Betul? Betul. Lihat tepuk tangan buat kalian semua. Ya, bagaimana? Mudah enggak? Ternyata sangat mudah untuk menentukan berapa besar zakat yang akan dikeluarkan. Ya, terima kasih anak-anak semua ya. Ya, sekarang tadi Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja pada setiap kelompok. Ini nanti kalian setelah selesai mengerjakan, kalian presentasikan di depan satu-satu. Ya, per kelompok maju. Gantian secara bergantian antara kelompok 1 dan kelompok lainnya. Kasih jalan. Ya, nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini didiskusikan
didiskusikan ya, didiskusikan satu kelompok. Diskusi bersama-sama satu kelompok. Sulit apa mudah? Mudah sekali ya. Sebelum kita lanjutkan, kita lakukan ice breaking dulu ya. Anak-anak silahkan berdiri. Terima kasih. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, anak-anak bisa maju ke depan. Bu Guru akan menunjuk ya dari kelompok 2 dulu. Ayo maju ke depan semua. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Yuk sini. Ini. Ayo sini. Sini. Ayo sini. Ya, silakan dibacakan. Sebuah keluarga terdiri dari Pak Jojo memiliki anak bernama Bagus dan seorang istri bernama Heri. Bagus sudah SMA sehingga dia kerja sekali sekolahnya. Mungkin Niki betul telepon bapak. Malah video-video Ya, terus harga beras di Jawa adalah 10.000 per kilogram tanah ini 25.000. Pak Tarno seorang kepala keluarga yang memiliki adik Jawa 2 anak dan 1 istri. Pak Tarno ingin berjalan beras berapa adik beras yang akan dijual Pak Tarno? 7,5. ya, udah. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 4, silakan maju ke depan. Sing benter suara. Baca yang keras. Hasil dari lembar kerja yang saya kerjakan
menghasilkan keluarga tak itu berhak mengeluarkan zakat beras sebesar 7,5 kg beras. Tama wajib mengeluarkan zakat sebesar 25.000. Pak Tono wajib mengeluarkan zakat beras sebesar 7,5 kg beras. Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dari LKPD yang Bu Guru bagikan kepada anak-anak. Ini tadi anak-anak sudah mengerjakan ya. Ya, yang pertama kita lihat pertanyaannya. Ya, sebuah keluarga terdiri dari Pak Jojo memiliki anak Belkis, ya, berarti 2 ya, dan seorang istri bernama Hani. Berarti berapa? 3 orang anggota keluarga. Berarti 3 dikali 2,5 kg berapa? 7,5 kilogram. Tadi kalian menjawab berapa? 7,5 kilogram ya. Betul, berarti 7,5 kilogram. Yang kedua yaitu harga beras di Jawa adalah 10.000 per kilo. Jika Tama ingin berzakat, maka berapa yang harus dibayarkan oleh Tama? Berapa? 25.000 karena Tama berapa? Hanya 1 orang. Dan yang ketiga, Pak Tono seorang kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab 2 anak dan 1 istri. 2 anak dan 1 istri. Pak Tono ingin berzakat beras. Ya, yang akan dizakatkan yaitu beras. Berapa kilogram beras yang akan dizakatkan oleh Pak Tono? Berapa? 7,5 kilogram. Pak Tono terus 2 anak. Anaknya 2, Cak. 2 anak dan 1 istri. Berarti berapa orang? 4. Kalau 4 berarti berapa? 2,5 dikali 4 berapa? Iya, 10 kilogram apa? Beras. Ya, jadi kalau 1 orang itu 2,5 kilogram. Nggak boleh kurang, nggih. Tidak boleh kurang dari 2,5 kilogram. Kalau diganti uang boleh? Kalau diganti uang boleh. Seharga 1 kilogram beras. Kalau orangnya itu 3 anggota keluarga, berarti dikali harga beras. Kalau harga berasnya 15.000, berarti 1 orangnya berapa? Ya, kalau harganya 20.000, 1 orangnya berapa? 50.000. Ya. Berarti apa? Zakat itu dikeluarkan saat menjelang apa? Akhir Ramadan. Ramadan sudah hari pas terakhir ya. Biasanya maghrib itu ya itu sudah mengeluarkan, sudah dikumpulkan zakatnya ya. Kemudian apa tadi yang berhak menerima zakat siapa saja? Fakir, amil,
mu'alaf ada berapa? Ada 8. Kemudian tujuannya tadi apa? Tujuannya mengeluarkan zakat. Menghapus dosa dan Zakat itu dapat menghapus dosa yang tidak disengaja maupun dosa yang disengaja. Kemudian selain menghapus dosa apa? Dapat apa? Berbagi, berbagi kepada yang membutuhkan. Karena kita di sini banyak sekali orang-orang yang masih kekurangan, kekurangan harta. Kekurangan apa? Harta. Kekurangan harta benda. Makan saja tidak bisa. Ada yang seperti itu, ya saya. Ya. Ya. Kesimpulannya yaitu zakat fitrah ini adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, dikeluarkan pada akhir Ramadan menjelang Idul Fitri dengan tujuan menyucikan jiwa dan berbagi rizki dengan fakir miskin. Hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat dan hadis Bukhari Muslim besarnya setara 2,5 kg atau 3,5 makanan pokok. Kalau di sini apa? Beras. Kalau makanan pokoknya gandum bagaimana? Yang dikeluarkan gandum. Kalau kurma yang dikeluarkan kurma. Atau nilainya dalam bentuk uang. Waktu pembayaran ideal adalah sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai sholat Idul Fitri sudah tidak boleh. Dengan niat khusus saat menyerahkannya. Ya, dengan niat khusus saat menyerahkannya. Zakat ini memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Yaitu untuk melengkapi apa? Melengkapi ibadah puasa. Kalau puasa belum ditutup dengan zakat fitrah itu belum lengkap. Alangkah baiknya jika ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah. Selain itu untuk meningkatkan solidaritas sosial dan memastikan kebahagiaan bersama di hari raya agar orang lain yang kurang mampu ini bisa merasakan, bisa ikut makan yang enak, makan nasi yang biasanya tidak bisa makan, bisa merasakan makan, ya. Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran ini berlangsung? Apa? Bagaimana perasaan kalian? Sangat senang, ya. Kemudian pengalaman yang paling berkesan apa, Cak? Ketika apa? Ketika kalian maju ke depan kantong zakat. Ya, mengisi kantong zakat.
Ini anak-anak Bu Guru bagi soal evaluasi untuk hasilnya nanti dikumpulkan ke Bu Guru. Silakan anak-anak mengerjakan lembar soal yang sudah Bu Guru bagikan. Kasih nama. Lagi, Bu. Ya, nama. Kasih nama. Tolong dibagikan. Ini nama. Ya, yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan ke depan. Ya. Sudah selesai semua? Ya, terima kasih karena sudah menyelesaikan. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Bagian materi mana yang sulit kalian pelajari, Cak? Tidak ada. Semua mudah jika mau berusaha dan apa? Bersungguh-sungguh. Sekarang kita nyanyikan lagu bersama-sama.
Ya. Sekarang pelajaran sudah selesai. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan Mas Galang untuk memimpin doa. Di tempat duduk sudah gerak, berdoa dimulai. Sebelum pulang, anak-anakku semua Bu Guru pesan ya, agar anak-anak semua tetap menjaga akhlakul karimah ya, karena akhlak itu penting di segala tempat. Anak-anak harus menjaga akhlak yang baik, selalu baik dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, dengan siapa lagi? Saudara. Nah, harus baik. Ya, akhlak kita harus tetap dijaga. Dan jika kita mempunyai sesuatu yang lebih, ya, sesuatu yang lebih, alangkah baiknya kita berbagi dengan teman yang kurang membutuhkan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, hati-hati di jalan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.